depan kita juga akan menyelenggarakan kegiatan soal potensi-potensi yang dimungkinkan wajib pajak untuk dilakukan himbauan atau dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi memang kita selalu berusaha untuk sharing knowledge, sharing informasi kepada para pajakener sekalian. Mudah-mudahan kami berharap Mbak Adel, Pak Romadi kita bisa terus bekerja sama untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang memang diperlukan oleh para wajib pajak, para pajakener sekalian. Dan hari ini di pembukaan ini sudah bergabung sekitar 400-an lebih audien pajakener yang nanti siap untuk menimba ilmu langsung dari pakarnya, dari Mbak Adel dan juga Pak Romadi. Baik, sebelum kita kita serahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan paparannya sedikit, kami dari Pajakin ingin menyampaikan beberapa profil atau perkenalan kami lah. Dari Pajakin ini merupakan aplikasi berbasis berbasis app pertama bidang perpajakan di Indonesia, dan alhamdulillah sekarang usernya lebih dari 1 juta user. Jadi terima kasih kepada para pihak, terutama Direktorat Jenderal Pajak yang telah kita bisa untuk supportnya untuk sama-sama memberikan informasi kepada para wajib pajak, para pajakener. Jadi kami mempunyai visi menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan memperoleh hak-haknya, serta mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara. Jadi ini visi kami yang tentu salah satu pengijawantahannya adalah kegiatan pada pagi hari ini. Kami mempunyai beberapa layanan, yang utamanya adalah layanan online di dalam aplikasi kami. Jadi ada fitur konsultasi, kemudian ada fitur cek status NPWP, fitur buku kas ini untuk para UMKM, kemudian fitur akuntansi juga kita utamanya persembahkan untuk para UMKM. Jadi ini untuk akuntansi untuk small medium enterprise. Kemudian juga pembuatan billing baik satuan maupun massal, kemudian juga IMATRE. Ini fitur baru tapi langsung hit kemarin karena adanya momentum pendaftaran CPNS dan P3K. Jadi alhamdulillah kita kemarin juga membantu teman-teman P3K untuk kemudian melengkapi persyaratan mereka karena memang harus menggunakan IMATRE. Jadi hampir 200.000 mungkin kemarin itu yang menggunakan Pajakin untuk pematerian dokumen mereka untuk proses untuk persyaratan P3K dan juga PNS. Ini salah satu contoh fiturnya, ada fitur informasi. Nah, ini tadi yang konsultasi online. Jadi memang kami ingin memberikan kemudahan kepada wajib pajak kepada para pajakener ketika ada permasalahan perpajakan itu tidak bingung, tidak kalut, tidak takut dengan meminta informasi awal lah. Kalau misalkan itu memang perlu ada tindak lanjut selanjutnya. Tapi kalau misalkan sekedar pertanyaan-pertanyaan mengenai perpajakan juga bisa diselesaikan di dalam fitur konsultasi online. Jadi nanti akan terhubung langsung dengan konsultan pajakin dan nanti bisa menggunakan chat ataupun bisa video call atau telepon juga. Jadi itu pilihan-pilihannya, dan ini kami sedang mengembangkan karena ada banyak permintaan bahwa mereka ingin konsultasinya itu tidak hanya one on one tapi juga kayak forum begitu. Jadi kita sedang siapkan fitur untuk agar nanti korporasi atau apapun yang misalkan dalam satu komunitas, misalkan guru-guru atau misalkan karyawan-karyawan yang dalam satu komunitas pengen mendapatkan informasi secara bersama, kita sedang siapkan fitur Zoom untuk media konsultasinya. Jadi nanti kita sedang kembangkan itu karena memang kita
selalu mengupdate fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaan para pajakener sekalian. Nah, ini fitur cek NPWP, jadi memungkinkan untuk kita mengecek NPWP lawan transaksi kita, mengecek NPWP mitra-mitra kita apakah valid atau tidak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan salah satu PJAP yaitu si pajak, sehingga kita bisa memberikan layanan berupa fitur-fitur ini tadi. Ini untuk pencatatan transaksinya, untuk ini diutamakan adalah untuk para wajib pajak UMKM. Jadi yang kewajiban pajaknya adalah 0,5% dari omsetnya. Jadi nanti tinggal dicatatkan transaksinya, penjualannya hari per hari, semua transaksinya. Kemudian nanti setelah habis masanya, di bulan berikutnya setelah selesai masa itu tinggal klik untuk pembuatan billing, muncul, kemudian bayar. Jadi pencatatannya tinggal dicatat, nanti otomatis berapa pajaknya yang harus dibayar, PPh-nya itu otomatis akan terhitung, kemudian bayar, bikin billing juga bisa di sini, bayar juga bisa di sini. Jadi hanya 3 langkah untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan masanya. Nah, ini adalah fitur akuntansi. Ini pengembangan dari fitur tadi, fitur catat kas, karena ada banyak sekali para UMKM yang mereka sudah terbantu dengan adanya fitur catat kas karena memudahkan pencatatannya, kemudian kewajiban pajak bulanannya. Tapi PR-nya adalah mereka masih butuh laporan keuangan untuk membuat laporan tahunannya gitu. Jadi ini juga bentuk wujud dukungan kami terhadap para pelaku UMKM agar lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan ini hanya 5 langkah untuk kemudian bisa membuat laporan keuangannya. Tentu ini kita masih kembangkan juga agar nanti juga bisa dipakai oleh korporasi-korporasi besar, tapi sementara ini masih hanya untuk SME, Small and Medium Enterprise. Nanti kita akan buka untuk jadi fitur-fiturnya dimungkinkan untuk fitur-fitur yang memang di luar dari yang sudah ada di dalam aplikasi begitu. Nah, ini untuk pembuatan billingnya bisa satuan maupun bisa massal, hanya dengan 5 langkah sudah ter-create billingnya. Nah, ini untuk pematerian dokumen. Jadi ini juga kami selalu berusaha agar langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam aplikasi kami itu semakin diperpendek. Jadi kita maksimal, kalau dulu kita punya target maksimal 8 langkah, kita sekarang punya target maksimal 6 langkah begitu. Karena kita memang betul-betul ingin memudahkan para wajib pajak untuk kemudian memenuhi kewajiban perpajakannya. Oke, ini kami itu tadi fitur-fitur yang sudah existing, yang sudah tersedia. Para pajakener bisa menggunakan fitur-fitur itu tadi. Dan ini juga ada beberapa fitur yang sedang kami kembangkan, antara lain yaitu e-filing, kemudian juga untuk e-bookport dan segala macamnya. Nah, itu tadi adalah layanan online kami yang kita sudah dari sekitar 2020 kita berikan layanan ini. Tentu terus berkembang dari yang hanya konsultasi online dan pemberitaan, kemudian kurs dulu awalnya, kemudian kita terus berkembang sesuai dengan kebutuhan para pajakener. Dan kemudian juga di mulai tahun 2022 kita juga memberikan layanan offline. Nah, ini layanan-layanan offline kami, jadi ada tax compliance, kemudian juga in-house training. Ini adalah untuk mereka, teman-teman yang tax compliance tadi adalah ketika mereka memang tidak ada tenaga taxnya, kemudian minta dibantu oleh pajakin. Kemudian in-house training ini untuk memberikan pelatihan-pelatihan singkat tentang satu case tertentu.
Kemudian kita juga ada tax litigation, kami mendampingi yang sudah itu dibanding dan gugatan. PK kebetulan belum ada case. Kemudian juga klarifikasi untuk SP2DK dan lain sebagainya. Kemudian tax advisory, pembuatan TP-Doc untuk perusahaan-perusahaan yang punya transaksi afiliasi, dan juga tax clearance. Jadi itu jasa-jasa offline yang kami juga berikan layanan untuk pendampingan ke kantor pajak dan lain sebagainya. Nah, dan alhamdulillah juga sampai dengan sekarang tingkat kepuasan para user masih cukup baik, dan mudah-mudahan kami bisa terus menjaga itu, memberikan layanan terbaik dan juga memuaskan kepada para pajakener sekalian. Baik, saya kira itu dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan kebersamaannya. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan kita pagi ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tidak ada halangan yang berarti, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh para narasumber, Mbak Adel dan juga Pak Romadi, bisa betul-betul sampai kepada para pajakener sekalian. Yang pada hari ini adalah tentang pembebasan PPN terhadap rumah umum, asrama mahasiswa, asrama pelajar ya Mbak Adel ya. Jadi itu nanti juga mungkin ini adalah aturan yang baru di tahun 2023, pembebasan itu tadi. Nah, mudah-mudahan ini nanti juga bisa terus kita memberikan informasi-informasi terbaru agar para pajakener sekalian bisa menunjang dalam proses pengerjaan kewajiban perpajakannya. Dan tentu upaya-upaya kita ini memberikan edukasi ini tentu bukan upaya jangka pendek ya. Kalau jangka pendek itu kan lebih ke penegakan hukum, jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan negara. Dan sedangkan edukasi ini adalah upaya-upaya jangka panjang yang tentu ketika nanti teman-teman sudah teredukasi, para wajib pajak, pajakener sudah teredukasi, nanti meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya, kemudian secara otomatis juga akan meningkatkan kepatuhannya dan meningkatkan penerimaan negara tentu saja yang dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Terlebih kalau kita lihat tax ratio kita sampai dengan 2022 kemarin kan masih cukup rendah di 10,4, nanti mungkin bisa dikoreksi, sehingga memang masih ada begitu banyak ruang untuk kita bisa meningkatkan potensi penerimaan kita. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama DJP paling tidak di tahun ini bisa memenuhi target penerimaannya yang sudah dicanangkan di APBN. Jadi mudah-mudahan kalau lihat datanya kemarin terakhir di bulan September harusnya nanti tercapai sih mudah-mudahan. Jadi kita doakan bersama dan kita dukung bersama agar kita sebagai bangsa bisa pada akhirnya nanti secara mandiri membiayai pembiayaan pembangunan kita. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Arif atas pemaparannya, sangat luar biasa ya. Baik, selanjutnya mari kita mendengarkan opening speech dari Mas Arif Yunianto dari Fungsional Penyuluh Pajak Direktorat Jenderal Pajak. Kepada Mas Arif Yunianto, waktu dan jaringan, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Gina, Mas Arif. Nah, mumpung kelasnya belum buka sini, oke. Udah dibuka tadi bagaimana posisinya edukasi itu oleh Mas Arif, luar biasa ya. Nah, sekarang kita mulai masuk apa yang akan kita sama-sama belajar pagi ini, PMK 60 2023. Posisinya di mana sih di regulasi perpajakan secara umum? Coba kalau kita lihat, kita mulai dari undang-undang
HPP ya, klaster PPN itu ada ketentuan umumnya, ada tentang kemudian bagaimana kewajiban melaporkan usahanya ya, bagaimana pengusaha yang memenuhi syarat tersebut termasuk memungut dan menyetornya, sampai kemudian yang terakhir melapor. Objeknya apa saja ya, kemudian di dalamnya juga diatur mana yang bukan objek dan sebagainya. Dengan tarif, kemarin disesuaikan tarifnya ya, cara menghitungnya seperti apa, termasuk kapan dan di mana ya, bahasanya saat dan tempat terutang. Berikut laporan penghitungannya yang dituangkan di SPT. Dan juga ada ketentuan khusus. Nah, mulai masuk ketentuan khusus ini ada satu pasal, ada beberapa pasal 16A sampai 16 BCD dan seterusnya. Nah, kemudian tentang undang-undang ini sudah diturunkan beberapa peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Keuangan ya, PMK-nya dari ada 58, 59, 60 sampai 71 ya, panjang ya. Dikeluar di 2022 ada 2 PP nih, ada 2 PP. PP 44 dan PP 49 ya. PP 44 itu kurang lebih bagaimana penerapan PPN dan secara umum. Jadi secara umum apa yang di undang-undang dibawa ke situ ya. Terus kemudian sedikit diperinci. Ada satu lagi PP 49 ini lebih spesifik, yaitu PPN yang dibebaskan. Nah, sudah mulai mengerucut ya undang-undang. Nah, yang kita bicarakan ini sebenarnya turunan dari PP 49 tahun 2022 tentang PPN dibebaskan. Karena di sini apa? Berbicara batasan tentang PPN yang dibebaskan ya. Nah, PPN dibebaskan di PP 49 itu lebih khususnya disebut sih di PMK ini di depan adalah merujuknya itu pasal 6 ayat 2 huruf J ya. Itu tetap yang disebutkan ini barang strategis yang dibebaskan ya. DJ itu rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan belajar, rumah pekerja, ada 4 ya berarti ya. Yang batasnya diatur oleh menteri. Nah, maka keluarlah peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tentunya setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan. Maka nanti di ketentuan tentang batasan itu ada sifatnya yang harus sebagaimana dipersyaratkan di kementerian yang mengurusi itu ya. Nanti adalah di aplikasi Sikumbang dan segalanya ya, nanti disampaikan Mbak Adel. Kemudian menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ya, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Oke. Nah, itu rujukannya itu ya undang-undang, kemudian di PP-nya itu pasalnya tadi pasal 6 ayat 1 huruf J. Ini batasan rumah umum. Kalau bicara batasan itu berarti batasan bisa sifatnya angka ya. Bagaimana? Bisa sifatnya spesifikasi, bisa juga sifatnya yang menerima seperti apa, gitu kan? Itu batasannya. Akan diikat batasan. Yang boleh dibebaskan itu apa saja gitu ya. Bisa kalau bangunan berarti bisa luasnya. Kalau kemudian bisa juga karena fungsinya, bisa juga karena kepemilikan keberapa, bisa juga karena harganya, bisa juga karena kode identitas rumah yang sudah terikat di kementerian apa berarti? PUPR ya, gitu ya. Itu yang dibahas di sini hanya batasannya saja yang bagaimana. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Adel. Nah, kalau kita lihat ini ada rumah umum, rumah pekerja, pondok boro, asrama mahasiswa. Coba kita tercermati akan bisa dipisah menjadi 2 kira-kira. Kalau bedanya apa? Kalau rumah umum dan rumah pekerja berarti yang disasar rumah ini apa? Akan dimiliki kan? Berarti yang disasar, yang akan memperoleh fasilitas ini berarti yang memiliki, yang beli. Nah, sedangkan kalau pondok boro asrama mahasiswa tentunya nggak akan dimiliki kan? Masa iya mahasiswa mau memiliki asrama mahasiswa, emang nggak mau lulus ya kan? Nah, ini berarti yang akan mendapatkan akan berbeda dengan dua jenis rumah yang pertama. Ya, itu ya. Sebagai gambaran itu selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Adel dan Mas Rulati. Selamat mengikuti. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa memberikan manfaat ke Bapak Ibu pada khususnya lebih jauh sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arif tadi ke bangsa dan negara pada umumnya. Terima kasih. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Arif Rohman dan Mas Arif Yunianto atas pemaparannya yang luar biasa ya sambutannya. Baik, oke kita lanjut saja. Yang akan kita bahas pada webinar pagi ini yaitu tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta pekerja yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai yang akan disampaikan oleh Mbak Adel dari Fungsional Penyuluh Pajak Direktorat Jenderal Pajak. Baik, kita sapa nih Mbak Adela dulu ya. Oke. Halo Mbak Adela. Halo Kak Gina, pagi. Pagi Mbak. Pagi dan Bapak Ibu semua nih yang telah hadir ya di webinar perpajakan DJP dan Pajakin. Dan luar biasa nih Mbak Gina, terima kasih atas antusiasnya karena sudah 600 lebih nih ya. Luar biasa memang kalau webinar bersama Pajakin ini pesertanya membludak. Iya Mbak Adel, gimana nih Mbak Adela, udah siap kan memberikan insight-nya kepada kita semua? Siap, sama-sama ya. Jadi hari ini kita sama-sama belajar nih terkait dengan PMK 60. Oke, wah makin gak sabar aja nih dengerin materi yang akan disampaikan Mbak Adela nanti. Namun sebelumnya saya serahkan kepada Mbak Adela, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung, silakan untuk mengisi link pre dan post test terlebih dahulu ya, yang ada di kolom chat Zoom kita. Karena hal ini dilakukan agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar hari ini. Dan jangan lupa juga untuk bergabung di grup WhatsApp webinar yang nanti akan dibantu dikirimkan oleh rekan kami melalui kolom chat Zoom ya. Baik. Oke, serta bagi para peserta yang sudah ada pertanyaan, silakan langsung mengisi link pertanyaan, tanya jawab yang sudah ada di kolom chat Zoom ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Mbak Adela. Oke, nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis di akhir acara untuk 3 orang pemenang ya. Oke, siap-siap nih. Semoga kalian bisa mendapatkan nanti ya kesempatan untuk memenangkannya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mbak Adela, oke, agar berkesempatan mendapatkan merchandise dari pajak ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja nih ke acara inti ya. Baik, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Adela. Kepada Mbak Adela, waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Gina. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani hari ya. Tak terasa nih 2 bulan menjelang akhir tahun 2023. Semoga segala list di awal kita ya, list keinginan, list cita-citanya sudah semakin banyak yang terchecklist nih ya, karena sudah 2 bulan lagi akhir tahun. Baik, saya sebelumnya mau pantun dulu ya, nggak apa-apa lah ya. Jalan-jalan ke Pasar Lama, belok kiri ke Gunung Salak. Perkenalkan, nama saya Adela dari Direktorat Jenderal Pajak. Izin saya share-screen dulu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya inilah ya, nyambung pantunnya. Izin share-screen dulu terkait dengan pemaparan kita pada pagi hari ini. Ini PMK 60 tahun 2023. Sebentar. Oke, jadi judulnya memang seperti PMK-PMK yang lainnya Bapak Ibu ya, panjang gitu ya, karena memang aturan perbahasaan, aturan demikian adanya. Ya, tapi ini terkait dengan batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Jadi memang ini aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 yang memang seperti kita dari awal tahun bahkan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya undang-undang besarnya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Nah, kemudian sebagaimana undang-undang dia mempunyai aturan turunannya gitu ya. Setelah undang-undang, aturan di bawahnya adalah peraturan pemerintah.
Nah, terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 itu memang pembahasannya ada yang terkait dengan pajak pertambahan nilai. Kemudian di sana disampaikan bahwa ada beberapa yang perlu aturan turunannya, sehingga perlu lagi dibuat peraturan Menteri Keuangannya. Terkait dengan batasan pembebasan pajak pertambahan nilai terkait dengan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, akhirnya pada tanggal 12 Juni tahun 2023 ini keluarlah aturan PMK nomor 60 ya. Jadi memang Bapak Ibu data nih yang data kami punya ini bahwa dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2022 persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki rumah sendiri baru 83,99%. Artinya masih ada nih 16,01% yang belum memiliki rumah sendiri. Maka pemerintah dalam hal ini memberikan juga nih peraturan atau kebijakan yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat yang masih belum mampu memiliki rumah gitu ya. Sehingga perlu lagi aturan terkait dengan hal ini. Bapak Ibu bisa mempelajarinya, nanti kita sama-sama membahasnya pada hari ini yaitu PMK nomor 60. Jadi di sini ditampak di layar adalah jenis barang kena pajak gitu ya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. Di sini ada rumah umum, rumah pekerja, pondok boro, asrama mahasiswa dan juga pelajar. Namun tentu saja nanti dibahas syarat-syaratnya. Tidak otomatis gitu ya ketika kita membeli rumah, kita nih rumah umum ya, tentu saja itu langsung dibebaskan pajak pertambahan nilainya. Namun tetap saja ada kriteria dan persyaratan yang diatur di PMK 60 ini. Nih, di dalam PMK 60 ini kita akan mengenal istilah MBR gitu ya. MBR itu apa? MBR itu singkatan dari masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Ini ada batasannya Bapak Ibu ya di lampiran Keputusan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2023 ini bisa dicek juga ya Bapak Ibu yang berlaku mulai 11 Januari 2023. Masyarakat berpenghasilan rendah ini adalah masyarakat yang dibedakan nih antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu sama dan dengan yang di Papua. Kalau penghasilan per bulannya ini paling banyak jika dia belum kawin atau belum menikah 7 juta sebulan. Kalau kawin 8 juta. Ini dalam kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu ya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan juga Kepulauan Maluku. Ini batasannya yaitu penghasilan yang memang dia mempunyai penghasilan sebulannya paling banyak 7 juta dia jika memang belum kawin, dan jika kawin dia 8 juta. Dan jika memang untuk masyarakat kategori yang ada tinggalnya di Pulau Papua, ini tidak kawinnya 7.500.000 dan kawinnya 10 juta rupiah. Jadi ketika nanti kita ngebahas MBR itu yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ini ketika kita ada pembahasannya yang mempunyai hak gitu ya, ketika memang dia ingin tidak dikenakan PPN-nya terkait dengan penyerahan rumah umum, ini yang terpampang di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah dia memiliki kode identitas rumah yang memang disediakan melalui aplikasi Kementerian PUPR atau BP Tapra. Jadi memang ketika kita nanti ke kontraktor atau yang penyedia rumah gitu ya, kita nanti akan diinfokan juga terkait dengan hal ini bahwa memang jika rumah yang dijual oleh mereka itu ada nanti jenis kode identitas rumahnya. Ini dapat diperoleh di aplikasi Kementerian PUPR. Yang kedua adalah ini merupakan rumah pertama ya Bapak Ibu yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh WNI MBR.
ya dia harus rumah pertama. Jadi ketika nih yang Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya, kemudian sudah mempunyai rumah, kemudian pengen mempunyai rumah lagi yang kedua, nah ini tidak bisa dapat diberikan fasilitasnya oleh pemerintah. Karena memang tujuannya adalah memberikan memberikan fasilitas ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memang sebelumnya tidak memiliki rumah gitu ya. Dan ada syaratnya nih Bapak Ibu, ketika memang membeli rumah ini syaratnya 4 tahun dulu tidak boleh dipindah tangankan, artinya tidak boleh dijual ya semenjak dimiliki. Kemudian yang ketiga ini hanya ada syaratnya lagi, yaitu ketika rumah ini memang berfungsinya sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni. Jadi tidak bisa dipergunakan sebagai rumah toko ataupun rumah kantor gitu ya. Dan ini syaratnya di luas, mungkin Bapak Ibu yang sudah mulai mengerjakan pretest post test, nah ini ada nih ya. Sekilas pertanyaan terkait yang akan saya sampaikan ini. Luas bangunannya ini minimal 21 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi. Sedangkan untuk luas tanahnya minimal 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Jadi emang ada syaratnya ya. Luas bangunannya ini ya tipenya berarti maksimal tipe 36 gitu ya. Walaupun luas tanahnya ini memiliki keleluasaan sampai dengan 200 meter persegi. Nah, yang paling penting nih, harga jual ini tidak boleh melebihi batasan harga jual. Batasan harga jual nanti juga dibedakan Bapak Ibu dengan zona-zonanya. Ada 5 zona ya, ini ada di lampiran PMK. Nanti kita bisa mempelajari bersama, yaitu ketika memang ada zona Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Jabodetabek gitu ya. Kemudian ada zona Kalimantan, zona Sulawesi, zona Maluku, dan zona Papua gitu ya. Dan di lampiran ini disampaikan ketika kita membahas zonanya Maluku ini disamakan dengan zona Jabodetabek. Jadi memang ada batasan-batasan berapa sih batasan harga jualnya gitu. Dan ini tidak boleh melebihi harga batasan harga jual. Kenapa? Karena kita akan membahas PMK 60 ini memang yang kita bahas adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin mempunyai rumah, namun dengan ada kemudahan dari pemerintah, PPN-nya dibebaskan. Ini salah-satunya yang terpampang di layar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kriteria rumah pekerja yang dapat dibebaskan dari PPN. Jadi rumah pekerja ini apa sih? Rumah yang memang dibiayai dan dibangun oleh pemberi kerja yang pastinya memiliki nomor pokok wajib pajak ataupun bisa dia menggunakan jasa perusahaan konstruksi untuk tempat tinggal karyawannya sendiri. Sekali lagi untuk karyawannya sendiri ya, tidak bersifat komersil. Sama ini juga bisa di dalam hal ini termasuk di dalamnya ketika memang rumah pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh karyawan warga negara Indonesia yang masuk kategori MBR, tidak dipindah tangankan selama 4 tahun sejak dimiliki. Sama seperti yang di rumah umum ya, ini memang sebagai fasilitas yang diberikan kantor untuk tempat tinggal, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor. Kemudian ada luas bangunan juga sama, minimal 21 meter persegi dan maksimalnya 36 meter persegi untuk luas bangunan. Luas tanahnya minimal 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Di sini juga ada aturan bahwa harga jual itu tidak boleh melebihi batasan harga jual. Sehingga nanti otomatis data pengenaan pajak atas pembelian cuma-cuma tidak lebih kecil daripada batasan harga jualnya. Ini juga dan di PMK 60 ini diatur ketika memang si perusahaan ini melakukan pemberian gitu ya tempat tinggal kepada karyawannya ini bukan termasuk pemegang saham, direksi, komisaris dan pengurus perusahaan. Karena ini nanti masukannya ke ranahnya tetap ranahnya Natura ya kalau sekarang seperti itu. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada batasan harga jualnya. Nah tentu saja karena memang ini menyasarnya ke masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Jadi
yang tadi memang maksimal dia kawin itu 8 juta penghasilannya sebulan, jika dia tidak kawin penghasilannya maksimalnya 7 juta, sehingga tentu saja harga rumahnya juga selaras gitu ya. Tidak harga rumah mewah, tapi memang harga rumah yang memang selayaknya gitu ya, tipenya maksimal 3. Nah, di sini ada nih Bapak Ibu. Jadi ketika belinya tahun 2023 ini ada ada harga-harga di sini. Ketika masuknya Pulau Jawa gitu ya, kecuali Jabodetabek, kemudian juga Jawa dan Sumatera, kecuali Jabodetabek dan Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Kepulauan Mentawai, ini batasannya 160 juta rupiah harga rumahnya. Nanti di Mulai 2024 karena terkait dengan namanya juga ada tingkat inflasi dan tingkat lain-lain, nanti bisa harganya ini maksimalnya 166 juta rupiah. Untuk di Kalimantan ini ada kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu, ini batasannya 177 juta rupiah. Nah, nanti tahun 2024 bisa mengalami kenaikan sampai dengan 182 juta rupiah. Untuk di Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai dan Kepulauan Riau, kecuali Kepulauan Anambas, ini 168 juta rupiah. Di tahun 2024 173 juta rupiah. Nah, yang di sini di poin nomor 4 ya. Jadi Jabodetabek, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, kemudian juga yang dikecualikan di Kalimantan dan juga yang dikecualikan di Sulawesi masuknya ke sini di poin nomor 4. 2023 maksimal harga jualnya adalah 181 juta rupiah. Di tahun 2024 nanti dia akan mengalami kenaikan sampai dengan 185 juta rupiah. Sedangkan untuk daerah perumahan di daerah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, ini batasan nilai rumahnya seharga 234 juta rupiah. Di tahun 2024 bisa mengalami kenaikan sampai 240 juta rupiah. Jadi gimana nih cara memanfaatkannya gitu ya. Jadi ketika masyarakat berpenghasilan rendah, ketika memang dia belinya yang non subsidi, dia harus nanti melaporkannya gitu ya ke pemberitahuan pemanfaatan fasilitas di laman DJP online. Jadi nanti ada laman DJP online. Nanti jika dia mempunyai pokok wajib pajak sendiri, dia nanti bisa langsung memasuk lapornya ini ke pemberitahuan ke DJP-nya dengan menggunakan DJP online-nya sendiri. Namun jika belum mempunyai nomor pokok wajib pajak, dia akan difasilitasi oleh si kontraktornya gitu ya. Nanti ketika nanti memang sudah mempunyai NPWP sendiri, ketika sudah ada surat dari DJP online-nya bisa disampaikan ke PKP-nya. Nanti PKP-nya ini pengusaha kena pajak, perusahaannya yang menjual gitu ya, kontraktor yang menjual akan menerbitkan faktur pajak 08 gitu ya. Kemudian jika memang nanti rumahnya ininya subsidi gitu ya, pastikan tadi sudah memiliki nomor lolos pengujian tagihan pembayaran. Kemudian ketika memang nanti dia belum terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah atau ditolak pendaftarannya, maka nanti dia tetap harus membayar PPN-nya. Jadi harus terutang PPN-nya ini ketika memang subsidi, dia nanti tetap jika memang tidak lolos dalam program manfaat kepemilikan rumah atau ditolak pendaftarannya, dia akan tetap berutang PPN-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang ketika ingin menggunakan fasilitas ini, nanti Bapak Ibu langsung coba buka DJP online-nya, kemudian nanti bisa ada di menunya pemberitahuan pemanfaatan fasilitas seperti itu. Nah ini dia, jadi dibuka dulu laman DJP online-nya dengan menggunakan username atau password-nya dengan seperti ketika Bapak Ibu kemarin ya lapor SPT tahunan ataupun yang pemutaran data NIK NPWP juga perlu ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kita lihat di menunya layanan ada PHTB, KSWP, rumah kodok, rumah konfirmasi dokumen, dan juga sini ada fasilitas insentif gitu ya. Ketika memang Bapak Ibu ingin menggunakan fasilitas pembelian rumah bebas
PPN-nya. Namun ada lagi nih Bapak Ibu, namanya juga fasilitas tentu saja gitu. Tadi kriteria rumah yang memang nanti bisa dibebaskan PPN-nya. Namun kita sebagai masyarakatnya juga perlu ada syarat khususnya yang terpampang di layar ini, yaitu kita telah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir yang memang ketika dia memiliki NPWP. Jadi memang harus nanti dilihat dulu nih, cek juga apakah pelaporan SPT tahunannya selama 2 tahun ini sudah dilaporkan. Kemudian jika memang nanti dia mempunyai SPT masa PPN ya, ini juga disampaikan juga 3 masa terakhir jika memang dia sebagai pengusaha kena pajak. Namun jika tidak ini tidak menjadi syaratnya. Tapi yang paling penting tadi juga yaitu tidak memiliki hutang pajak. Jadi pastikan ketika ingin memanfaatkan fasilitas ini dicek dulu nih, oh aman nih, kami sudah menyampaikan SPT tahunannya selama 2 tahun pajak terakhir dan tidak memiliki hutang pajak. Nah, bagaimana nih ketika kan biasanya ada mungkin nanti ada pertanyaan juga gitu ya, gimana ketika saya udah punya rumah nih gitu ya, gimana nanti kalau misalnya tadi kalau rumah kedua tidak bisa diperkenankan ya Bapak Ibu. Namun ini ketika nanti Bapak Ibu misalnya misal saya gitu ya, waktu itu masih di poin nomor 2 nih. Jadi saya misalnya ketika belum menikah, saya sudah memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini sebelum perkawinan gitu ya. Kemudian udah sah, fasilitasnya juga saya peroleh. Kemudian suami saya nih yang sebelumnya juga telah memanfaatkan fasilitas ini. Jadi yang awalnya ketentuannya ini hanya fasilitas pembebasan PPN ini bagi orang pribadi yang telah kawin, hanya dapat diberikan untuk 1 unit dalam 1 keluarga. Jadi misalnya di bulan September saya menikah nih dengan suami saya gitu ya, kemudian membeli rumah sesuai dengan aturan di PMK 60 ini, berarti boleh karena sebelumnya saya belum punya rumah, suami saya belum punya rumah, dan kami menikah di bulan September, baru beli rumahnya bulan Oktober gitu ya. Jadi hanya boleh 1 beli rumahnya. Namun kemudian ketika misalnya di bulan Oktober ini saya beli rumah, calon suami saya juga beli rumah, kita dengan memanfaatkan fasilitas ini, kemudian kami menikah gitu ya. Setelah membeli rumah itu, ini masih bisa dimanfaatkan. Jadi masih bisa nih, ketika memang belum membeli rumah, kemudian calon pasangan kita membeli rumah, itu nanti ke depannya karena belum menikah saat melakukan pembelian rumah ini, itu fasilitasnya masih bisa dimanfaatkan. Gimana? Aduhnya jangan coret-coret ya, nggak apa-apa ya, masih tampak layar. Gimana ketika memang dia orang pribadi tidak kawin, yang berusianya di bawah 18 tahun dan atau masih menjadi tanggungan keluarga, ini tidak dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Jadi misalnya nih, umur saya 50 tahun, suami saya 50 tahun, udah punya rumah, kemudian misalnya ingin menggunakan nama anak gitu ya, yang masih SMA gitu ya, untuk saya mau beliin rumah buat anak saya gitu ya, yang masih SMA umur 17 tahun gitu ya. Sudah tentu saja dong dia masih menjadi tanggungan kita. Nah, ini tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN. Namun jika memang si anak ini yang poin nomor 4 sudah umurnya 25 tahun, kemudian juga sudah bekerja dan dia memang belum menikah, dia tetap bisa menggunakan fasilitas pembebasan PPN ini karena memang dia sudah di atas 18 tahun, sudah mempunyai penghasilan sendiri dan tidak lagi menjadi tanggungan keluarga, dia bisa memanfaatkannya. Jadi memang ketika ada nih yang nanya kemarin ya ke saya, Mbak Adel, berarti kalau misalnya saya punya anak nih gitu ya, wah saya pakai nama anak saya aja lah gitu ya buat beli rumah ini dengan memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Nanti dicek dulu, dilihat dulu anaknya usianya berapa gitu ya. Kalau memang masih di bawah 18 tahun dan menjadi tanggungan keluarga, tentu saja dia tetap tidak bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Nah, ini cara
Jadi ketika kita membahas tentang MBR ini gitu ya, tadi kan saya sampaikan gitu, ketika memang di aturannya Kemen PUPR nomor 22 tahun 2023 ini, batasannya adalah per bulan paling banyak 7 juta untuk yang tidak kawin dan 8 juta untuk yang kawin di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sedangkan untuk yang di Pulau Papua tidak kawinnya 7.500.000, kemudian kawinnya 10 juta sebulan gitu ya. Nah, ini ada juga ketentuan di sini untuk yang penghitungan penghasilan MBR untuk perolehan rumah umum bagi non peserta program Tapera gitu ya. Ini nanti dicek dulu di sini berapa sih memang penghasilannya per bulannya gitu ya. Kemudian nanti lihat lagi dia mempunyai penghasilan setelah Januari tahun sebelumnya ataupun baru memiliki penghasilan gitu ya pada tahun perolehan BKP-nya. Nanti ada penghitungannya sendiri di Kemen PUPR nomor 22 tahun 2023. Jadi ini nanti dicek dulu untuk Bapak Ibu yang ingin mempergunakan fasilitas PMK 60 ini. Namun sekali lagi tadi ya, syarat kriteria rumahnya, rumah pertama, kemudian luas tanahnya tadi 60 sampai 200 meter persegi gitu ya. Kemudian di luas bangunannya 21 sampai dengan 36 meter persegi dan memang dia adalah rumah pertama gitu ya. Dan tidak boleh dipindah tangankan selama 4 tahun, ditahan dulu gitu ya. Nah, ini kalau aturannya ketika memang dia ingin menggunakan penghasilan MBR-nya untuk memperoleh rumah umum bagi non peserta program kepemilikan rumah umum dari pemerintah dan untuk perolehan rumah pekerja. Jadi memang ketika rumah pekerja yang dihitung adalah penghasilan bruto dari pekerjaannya. Sedangkan kalau rumah umum dibedakan ya Bapak Ibu, ketika memang dia sebagai seorang karyawan maka penghasilan bruto dari pekerjaannya. Ketika dia orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, maka dia nanti menggunakan tetap NPPN-nya, norma penghitungan penghasilan netonya, dan juga atau berdasarkan pembukuan. Sedangkan kalau nanti dia orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang dikenai PPh final, maka nanti bisa menggunakan NPPN-nya gitu ya. Namun jika memang misalnya kita sebagai karyawan namun juga melakukan usaha pekerjaan bebas, nanti penjumlahan seluruh penghasilannya. Seperti itu untuk penghasilannya. Nah, nanti untuk penghasilan rata-rata MBR dalam 1 bulan itu harus lebih kecil gitu ya dari jumlah yang ditetapkan oleh Menteri PUPR. Nanti cara menghitungnya tadi yang disampaikan ataupun nanti juga slide-nya kami bisa berikan kepada Bapak Ibu semua melalui Pajakin. Nanti bisa dibaca-baca kembali terkait dengan penghitungan penghasilan MBR ini gitu ya. Ataupun nanti bisa langsung mengecek ke keputusan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2023. Nah, kemudian siapa sih yang ketika kita berbicara mengenai pihak yang dapat memperoleh fasilitas pembebasan PPN-nya. Tadi kan kalau Pondok Boro ini adalah rumah gitu ya, rumah yang dipergunakan oleh karyawan perusahaan. Ini ternyata juga ataupun nanti bisa juga ternyata ini yang bisa memanfaatkan fasilitasnya juga bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi buruh, koperasi karyawan. Sedangkan ketika membicarakan asrama, mahasiswa ataupun pelajar, tentu saja nanti ini bisa pihaknya ini bukan hanya orang pribadi ya Bapak Ibu, namun bisa ketika memang pemerintah pusat ini mempunyai asrama yang digunakan untuk mahasiswa atau pelajar, ini juga bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Kemudian universitas dan tentunya juga memang sekolahnya gitu ya. Nah, tadi udah kita sudah membahas terkait dengan rumah umum dan juga rumah karyawan gitu ya. Dan yang ini yang pembahasan yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan Pondok Boro. Tadi disampaikan di sini bahwa memang pihak yang dapat memperoleh fasilitas pembebasan PPN-nya
ini bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kalau pondok boro koperasi, sedangkan untuk asrama yaitu universitas ataupun sekolah. Pondok boro itu tadi apa? Ketika memang diperuntukannya ini bagi buruh tetap atau pekerja sektor informal yang berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati. Jadi memang kalau pondok boro ini adalah ini ya, disewakan gitu ya. Kemudian ini bisa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat. Kemudian memang harus sesuai dengan standar bangunan dengan klasifikasi sederhana sesuai Undang-Undang Bangunan Gedung. Kemudian juga tetap tidak boleh dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya. Ini untuk kriteria asrama mahasiswa ataupun pelajar yang atas penyerahannya dapat dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, jadi kalau misalnya biasanya kan kampus atau sekolah gitu ya, dia membangun gitu ya asrama gitu ya, untuk tempat tinggal si pelajar atau mahasiswanya ini memang khusus gitu ya. Ini nanti ketika memang prosesnya masih bisa dibebaskan dari pengenaan PPN-nya. Namun saat ini diperuntukkan memang khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, kemudian standarnya sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung, kemudian bisa bertingkat ataupun tidak bertingkat, dan memang harus tetap tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh. Nah, tadi kan kalau yang tadi memanfaatkan fasilitasnya seperti apa, sama nanti tetap melakukannya di laman DJP online. Nah, namun dengan syarat ketika kita tadi untuk rumah tempat tinggal gitu ya, itu boleh jika memang belum masih mempunyai nama pokok wajib pajak. Namun khusus ketika sudah tersangkut pautnya dengan pondok boro ataupun asrama pelajar dan mahasiswa tadi, si Pemda itu ataupun koperasi karyawannya ini harus mempunyai nomor pokok wajib pajak. Jika tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak, tidak dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Namun, jadi harus pasti banget si pihak yang akan memperoleh BKP ini harus mempunyai nomor pokok wajib pajak. Dan dia nanti yang akan masuk sendiri ke DJP online-nya untuk melakukan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas di laman DJP online, kemudian nanti diserahkan kepada PKP dan nanti akan mendapatkan faktur pajak nomor faktur pajak 08 gitu ya. Ini faktur pajaknya sebagaimana contoh di layar ya. Nah, ini nanti diisi nih Bapak Ibu. Jadi ketika nanti mendapatkan Bapak Ibu misal sudah nih berhasil gitu ya, sudah melakukan proses penyerahan rumah, kemudian dapat faktur pajak dari pengembang ataupun kontraktor, nanti ada dicapnya juga nih, nanti ditulis nih, ini juga ada ya di tes ya, PPN dibebaskan, nanti diisi gitu ya, berdasarkan PP nomor 49 tahun 2022, nanti disesuaikan terkait dengan apa, dengan rumah umum, rumah pekerja, pondok boro ataupun asrama mahasiswa dan pelajar gitu ya. Ini nanti dicap gitu ya faktur pajaknya, jadi nggak boleh tidak ada keterangan ini gitu ya. Nah, di mana tadi konsekuensinya nih ketika memang terjadi pelanggaran gitu ya, udah diatur juga nih di PMK 60. Biasanya kan kita lihat sendiri ya Bapak Ibu ya, di rumah sekarang itu di beberapa komplek, di berbagai perumahan itu yang tadinya memang buat perumahan gitu ya, namun tidak bisa dipungkiri gitu ya, ketika memang jadi pinggir jalan besar gitu ya, akhirnya dibuka restoran di sana, dibuka warung di sana, walaupun memang kebijakannya tidak diperkenankan oleh pemerintah daerah maupun oleh si kontraktornya. Namun seperti biasa ya, namanya juga manusia gitu ya, tetap aja sayang rumahnya di pinggir jalan kalau nggak dipakai buat dagang gitu ya. Nah, terkait dengan itu kan ya nanti urusannya dengan Pemdanya masing-masing ataupun dengan RT-nya masing-masing ya, karena memang sudah menjadi rumah kita. Namun ketika membahas terkait dengan PMK 60 ini sudah harus sesuai ketentuan gitu ya. Fasilitas PPN ini dibebaskan harus menjadi digunakan ataupun menjadi milik kita selama 4 tahun.
tidak boleh dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya. Nggak boleh ya selama 4 tahun. Nggak boleh apa-apain. Nah, emang kan kita niatnya beli rumah buat tempat tinggal gitu ya. Buat kita tinggali dan bukannya buat investasi gitu. Kalau buat investasi kan kita beli rumah nih, nanti kita jual lagi dengan harga naik gitu ya, sesuai dengan tingkat inflasi. Nah, ini terkait dengan PMK 60 ini tidak diperkenankan gitu ya. Ataupun memang tadi hanya untuk tempat tinggal. Jika memang akhirnya melanggar, tentu saja nanti tidak lagi PPN-nya dibebaskan, namun nanti PPN-nya akan tetap terutang. Sejak kapan? Sejak penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan semula ataupun dipindah tangankan. Nah, nanti prosesnya itu kurang lebih selama 1 bulan. Nanti wajib terkait dengan jika memang terkait dengan dipindah tangankan, jadi si wajibnya dibayar oleh siapa? Dibayar oleh pihak yang memperoleh BKP tersebut. Dan PPN yang dibayar nanti tidak dapat dikreditkan. Jadi memang ketika ini fasilitas untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pemerintah mengharapkan memang sesuai dengan tujuan, sesuai dengan latar belakang kenapa PMK 60 ini terbit, tentu saja dijaga gitu ya, tidak lagi nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran di PMK 60 ini sudah sangat tegas bahwa nanti akan tetap terutang PPN-nya yang akan dibayar oleh si pihak yang memperoleh BKP tersebut gitu ya. Namun tentu saja nih ada yang dikecualikan. Dikecualikan dalam hal apa? Ketika memang kewajiban pembayaran PPN-nya dalam hal pemindah tanganan BKP ini dilakukan oleh pihak yang memberikan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah gitu ya. Kan tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita memang beli rumah pakai kredit ya, tidak cash atau tidak tunai. Bagaimana nih si penagihannya gitu ya. Nah, tindakan penagihan nanti akan dilakukan oleh kepala KPP gitu ya, kepala kantor pajak gitu ya. Memang yang nanti karena memang nanti ada datanya nih kan. Selama ini sampai sekarang pun nanti tahun depan DJP ini insya Allah sudah akan menggunakan sistem baru Bapak Ibu, namanya sistem Cortex gitu ya, di mana data ini akan mendapatkan banyak sekali pertukaran data dan informasi dari ILAP gitu ya, instansi, lembaga ataupun data lain gitu ya, memang akan diperoleh oleh DJP. Karena kan juga sudah kita bahas ya di Zoom sebelumnya bahwa di tahun 2024 ini nanti ketika launching gitu ya, ketika launching sistem DJP online yang baru gitu ya, nanti otomatis nih nanti kita akan menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak kita gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu yang di sini misalnya belum melakukan pemutakhiran data, bisa dilihat nih di YouTube-nya Pajakin ataupun YouTube-nya DJP Online, YouTube DJP Pajak RI untuk memastikan Bapak Ibu sudah melakukan pemutakhiran data gitu ya. Kenapa? Karena sangat penting sekali karena nanti tahun depan sistem sudah terintegrasi antara Dukcapil dengan juga DJP sehingga nanti segala macam transaksi Bapak Ibu yang terjadi ya gitu ya dengan menggunakan NIK otomatis dong nanti kantor pajak sudah akan mengetahuinya. Nah ini nanti kita akan lihat nih kepala KPP sebagai akan melakukan tindakan penagihan akan dilakukan dua gitu ya, kepada PKP-nya maupun kepada pihak yang memperoleh BKP-nya gitu ya. Jadi nanti kita dicek dulu ketika memang terjadi pemanfaatan PMK 60 yang tidak sesuai dengan aturannya. Nah ini ada ininya ya, ada cut off-nya gitu ya, ada cut off-nya ketika nanti di aturan peralihan ini karena memang sudah terjadi karena masa berlakunya 12 Juni 2023, maka sudah nanti semenjak 30 September 2023 pun sudah menggunakan PMK nomor 60 tahun 2023 ini. Jadi PMK nomor 81 tahun 2029 sudah tidak
berlaku lagi karena memang terakhir masa berlakunya kan ini 31 Juli 2023. Sudah lewat ya Bapak Ibu, nanti segala macam jenis transaksi untuk memanfaatkan BKP, penyerahan barang kena pajak antara rumah tinggal, rumah pekerja, pondok dan asrama sudah otomatis menggunakan PMK nomor 60 tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan PMK 60 tahun 2023. Jadi memang ada kriterianya, ada syarat-syaratnya, dan itu harus menjadi perhatian bagi Bapak Ibu yang ingin mempergunakan fasilitas PMK 60 ini. Namun sekali lagi bahwa memang PMK 60 ini hadir dan muncul untuk membantu yang memang belum mempunyai rumah pribadi, rumah pertama pribadi. Seperti itu. Mbak Gina, nanti mungkin saya akan juga lihat di link pertanyaan ya. Saya akan lihat dulu nih sebelum nanti link pertanyaan. Saya cek dulu di link saya sebentar ya, Bapak Ibu. Saya akan kembalikan lagi kepada Mbak Gina. Silakan Mbak Gina. Ya, baik Ibu. Mbak Adela, terima kasih banyak atas pemaparannya ya. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi ini akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Mbak Adela dan Pak Mas Rusmadi ya. Oke, kepada Mbak Adela dan Mas Rusmadi, waktu dan jaringan kami. Ya, baik. Ini sudah dicek dulu ya pertanyaannya dari Mas Rumadi gitu ya. Mas Rumadi. Kita akan cek pertanyaannya sebentar. Dari Mbak Lina. Mbak Lina menanyakan kayak tadi terkait kalau misalnya menanyakan bahwa berapakah tadi terkait dengan batasan rumah dengan batasan harga jual gitu Mbak Gina. Jadi mungkin tadi Mbak Lina baru hadir gitu ya. Mungkin kan emang kalau dipajakin ini pesertanya membludak gitu ya, dan sepanjang kita pemaparan tuh selalu ada yang datang gitu. Mungkin Mbak Lina ini baru bergabung, sebentar saya scan dulu ya. Iya, baik Mbak. Nah ini sebenarnya nanti juga akan dikasih kepada peserta pajakin ya terkait dengan rumah ini. Nah ini, jadi batasan harga jual rumah umum dan rumah pekerjanya ini dibedakan menjadi 5 zona ya Mbak Rina. Ini ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua gitu ya. Dan Jawa ini juga dilihat di poin nomor 4 bahwa ketika Mbak Rinanya tinggalnya di Depok, maka batasan rumahnya maksimal 180 juta rupiah. Dengan syarat luas bangunannya 21 meter persegi sampai maksimalnya 36 meter persegi, dan luas tanahnya 60 meter persegi dan sampai dengan 200 meter persegi. Ini syarat ketika memang ingin ini syaratnya ketika ingin mempunyai rumah umum. Mbak Lina ingin membeli rumah untuk rumah pertama gitu ya. Ini syaratnya tadi batasan rumahnya disesuaikan dengan lampiran PMK nomor 60 tahun 2023. Nah ini batasannya ya, terkait dengan batasan harga jual rumah umum dan rumah pekerja, seperti itu. Ya. Izin Mbak Adil sekedar menambahkan. Boleh. Ya, biasanya bagi izin. Biasanya kan wajib pajak itu kan sebelum membeli rumah tuh dia melihat brosur ya dari kontraktor atau apa. Nah mungkin bisa dilihat dulu dari kontraktor tersebut, brosur tersebut nilainya, terus dibandingkan dengan harga yang sudah ada batasnya tersebut sebelum berniat untuk melakukan mendapatkan fasilitas ini. Jadi dilihat di situ ada batasan daerah-daerahnya dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Papua. Begitu Mbak Adel. Biar wajib pajak nggak bingung, dari mana saya melihat nih harga ini. Jadi kan dia itu brosurnya dari rumah, ataupun kalau misalnya belinya ke kontraktor itu jelas pasti ada kontraktor perumahan ya, ada brosur-brosur ya yang sudah ada di situ daftarnya. Begitu Mbak Adel. Ya, terima kasih Mas Rumadi
sudah menambahkan ya, jadi memang ketika itu dipastikan ketika ingin menggunakan fasilitas PMK 60 ini, Bapak Ibu sudah yakin gitu bahwa memang nanti harga jualnya harus di bawah dibandingin dengan batasan harga jual yang ada di PMK 60 ini ya. Ini ada kalau misalnya nanti Bapak Ibu bisa melihat ini di halaman 17 ya, lampiran terkait dengan batasan harga jual rumah dan rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Jadi pastikan harga beli yang Bapak Ibu nanti akan bayarkan di bawah harga rumah yang terpampang di lampiran PMK 60 ini gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tadi terkait dengan bagaimana cara ketika proses pendaftaran. Nah, ini juga sudah disampaikan tadi ya dari Pak Beni. Ini Pak Beni di Tangerang ini menanyakan gimana caranya ketika nanti ingin melakukan proses ke laman DJP online-nya gitu, cara memanfaatkan fasilitas DJP online ini. Nah, ini saya share screen lagi. Sebentar. Ya, Pak Beni sebentar ya, saya sekali izin lagi. Jadi ketika nanti ingin melakukan pembelian gitu ya, dan harus mempunyai tadi permohonan pemanfaatan fasilitas insentif ini, ya Bapak Ibu bisa login ke akun DJP online, ini masukkan nick-nya, kemudian kata sandinya, dan login gitu. Tadi jika mempunyai nomor pokok wajib pajak. Jika tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak, Bapak Ibu bisa sampaikan ke developernya, ke kontraktornya, nanti mereka yang akan melakukan proses terkait dengan permohonan fasilitas insentif ini. Namun jika mempunyai nomor pokok wajib pajak sendiri, ini bisa dilakukan sendiri di kolom DJP online Bapak Ibu semua. Kemudian ada layanan permohonan pemanfaatan fasilitas insentif di menu layanan ya. Nah, saya juga ingin mengingatkan ya, ketika nanti karena memang sudah hampir tahun 2024, bagi Bapak Ibu yang ada di sini peserta webinar pajakin yang belum melakukan pemutakhiran data NIK NPWP gitu ya, bisa nanti di kolom profil nih, nanti dilengkapi data-data yang diminta oleh DJP terkait dengan penulisan NIK di DJP online-nya, kemudian memasukkan kode nomor kartu keluarga dan nama-nama keluarga yang termasuk dalam kolom kartu keluarga, itu juga harus tetap dilakukan ya, terkait dengan pemuraian NIK NPWP. Namun terkait dengan ini permohonan pemanfaatan fasilitas insentif bisa dilakukan sendiri. Namun jika memang mengalami kesulitan, nanti juga bisa disampaikan ke kontraktornya. Nanti mungkin bisa dibantu juga oleh developernya gitu ya, untuk mendapatkan surat dari permohonan fasilitas pembebasan PPN ini. Baik, tadi sudah ada raise hand juga, mungkin memang materinya sedikit ya Mbak Gina, jadi memang pertanyaannya juga tidak terlalu banyak, dan juga nanti kita ada kuis ya Bapak Ibu terkait dengan hadiah dari pajakin. Nanti mungkin kita bisa memberikan kesempatan satu kepada Pak Rahmat. Monggo Pak, pertanyaannya terkait dengan PMK 60 ini, silahkan bisa open mic. Ya, tadi sudah raise hand ya. Ya, silakan Pak Ahmad. Bapak Rahmat, silakan ya. Ya, mungkin sembari menunggu Bapak Rahmat, kita ada kuis dulu kali ya Mbak, terkait dengan materi kita pada pagi hari ini gitu ya. Materinya, ini ada pertanyaan juga, sebentar di kolom chat ya. Ya Mbak. Iya, untuk Mbak Yuliana Dwi tadi juga memang tadi disampaikan, jadi memang saya izin share lagi ya sebentar. Jadi untuk proses yang rumahnya
yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak, sudah saya tayangkan, Mbak. Jadi ketika memang kan ada yang belum punya nomor pokok wajib pajak ini memang bisa dimanfaatkan juga kepada masyarakat yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak. Nah, ini ada poinnya ya. Jika mempunyai nomor pokok wajib pajak, dia langsung ke laman DJP, kemudian dapat surat permohonan yang tanda tangan elektronik, kemudian diserahkan kepada PKP developer. Namun jika memang dia belum mempunyai nomor pokok wajib pajak, ini bisa dibantu oleh PKP. Jadi PMK 60 ini bisa digunakan oleh memang untuk rumah umum dan rumah pekerja, bisa digunakan untuk yang sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak ataupun belum gitu. Mbak Yuni ya tadi ya yang nanya ya. Ya. Nah, ini juga tadi sebentar. Syaratnya lagi mungkin nanti juga seperti yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi memang nanti kalau ada yang sudah ketinggalan ketika masuk join pajakin, nanti mungkin bagi Bapak Ibu semua nih ketika masuk pajakin kita selalu on time ya 9:30. Jadi memang ketika ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif gitu ya, langsung datang tepat waktu 9:30 nanti dari awal sampai akhir bisa mendengarkan pemaparan. Jadi memang untuk syarat yang tadi terkait dengan kriteria rumahnya seperti ini ya. Jadi memang tidak hanya ini, jadi tidak hanya memiliki kode identitas rumah yang memang disediakan oleh tadi Kementerian PUPR ya dengan si kumbang, namun juga 4 syarat di bawahnya harus dilaksanakan, termasuk nanti ketika memang dilihat lagi cek ketika sudah menyampaikan SPT tahunan selama 2 tahun berturut-turut, seperti itu ya syaratnya. Oke, Pak Rahmat kayaknya sudah hadir. Ya, silakan Pak Rahmat untuk pertanyaannya terkait PMK 60 ini. Izin Mbak Adel, mungkin Pak Rahmat kesulitan mic-nya ya. Tapi di chat sudah ada pertanyaannya tuh, Pak. Oh gitu, coba. Ya. Oh ini, Pak Rahmat ternyata kontraktor ya Pak Rahmat ya, yang developer ya pembangun rumah. Nah ini saya menjual rumah sebesar 200 juta kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Apakah penyerahan rumah tersebut dapat dibebaskan dari PPN? Nah Pak Rahmat syaratnya tadi yang poin yang sebentar saya share. Baik, makasih pertanyaannya Pak Rahmat. Terkait dengan batasan PMK 60 ini memang sudah terkait dengan yang poin nomor 5 nih Pak Rahmat. Jadi harga jual ini harus di bawah batasan harga jual sebagaimana PMK 60 ini, dan batasan harga jualnya seperti pertanyaannya di awal ya. Nah, ini harganya Pak Rahmat. Jadi kalau 200 juta sudah tidak bisa lagi menggunakan fasilitas PMK 60 ini di Jabodetabek karena batasannya maksimalnya rumah yang dijual oleh Pak Rahmat itu harus di tahun 2023 ini harus 181 juta maksimalnya. Ketika melewati batasan nominal ini, ketika 200 juta berarti sudah tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Jadi memang harus tetap berutang PPN-nya Pak Rahmat jika memang harganya di atas batasan harga jual sesuai dengan PMK 60 ini gitu ya. Mungkin kalau Pak Rahmat jualnya di Papua, nah kalau di Papua batasannya 234 juta nih Pak Rahmat. Ketika Pak Rahmat jualnya 200 juta masih bisa memanfaatkan fasilitas PMK 60 ini. Jadi sesuai dengan daerah di mana si rumah ini dibangun dan dijual. Seperti itu Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat pertanyaannya, semoga membantu ya terkait dengan pertanyaannya. Apakah ya, ini ada dari Pak Andreas ya. Pak Andreas bertanya, mohon jawabannya Mbak, yaitu bagaimana jika perusahaan memberikan rumah cuma-cuma ke karyawannya dengan masuk kriteria batasan luas dan harga. Apakah rumah yang diberikan perusahaan tersebut bebas PPN karena dibeli dari developer? Nah, terkait dengan rumah karyawan,
Ini ada syarat-syaratnya juga. Jadi memang ketika kita membahas PMK 60 ini ya Bapak Ibu harus memastikan semua syarat dan kriterianya itu harus sesuai dengan PMK 60. Jika tidak sesuai gitu ya, tadi seperti rumahnya harganya ternyata di atas batasan harga jual, tidak bisa dipergunakan gitu ya. Ataupun nanti ketika di tengah-tengah jalan gitu ya, yang harusnya 4 tahun harus tidak dipindah tangankan gitu ya, harus benar-benar menjadi milik kita sendiri, ditinggali, kemudian pemanfaatannya berubah ataupun dijual, ini pun nanti harus tetap terutang PPN-nya. Jadi memang harus dijaga benar nih kriteria dan syarat-syaratnya seperti itu. Tadi yang terkait dengan rumah bagi karyawan, sebentar saya izin share screen lagi. Nah ini tadi ya, jika memang harus syarat-syaratnya seperti ini Pak Andreas gitu ya, dibiayai dan dibangun memang baik dengan jasa konstruksi atau dengan perusahaan sendiri itu boleh, namun tidak bersifat komersial, jadi memang buat tempat tinggal karyawannya. Ini syarat-syaratnya sebagaimana terpampang di sini ya Pak Andreas, tidak termasuk pemegang saham, direksi, komisaris, dan pengurus perusahaan. Namun syarat yang lain juga penting nih terkait dengan yang menyampaikan SNA ini. Jadi ketika tadi perusahaannya Pak Andreas ingin memanfaatkan fasilitas PMK 60 ini juga ada syarat tambahan nih. Jadi perusahaan Pak Andreas ini telah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun pajak berturut-turut dan tidak memiliki hutang pajak. Jika perusahaannya PKP, maka nanti dicek juga SPT masa PPN-nya 3 masa pajak terakhir. Seperti itu ya. Jadi saya bacainnya yang di kolom chat dulu nih ya, karena memang banyak juga terkait dengan, oh ya, dari Mbak Meisarah. Nah, Mbak Meisarah ini memang di tampilan saya ini tidak ada terkait dengan tadi ya, berapa sih penghasilan per bulannya untuk masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Nah, diatur di Keputusan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2023 ada ketentuannya. Jadi penghasilan per bulan paling banyak yang tidak kawin 7 juta dan kawin 8 juta jika di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan untuk penghasilan per bulannya paling banyak 7.500.000 untuk yang tidak kawin, sedangkan untuk kawin 10 juta jika memang masyarakatnya ini tinggal di daerah Papua. Seperti itu. Jadi memang nanti bisa dicek juga di PUPR nomor 22 tahun 2023. Seperti itu ya. Baik, ini sudah ada yang raise hand 2 orang dan waktu masih dimungkinkan. Silahkan untuk Pak, yang di chat udah semua ya Mas Sumadi ya? Oh, hutang pajak ya tadi. Mungkin Mas Sumadi bisa kalau menemukan pertanyaan yang belum dijawab. Ada pertanyaan yang dari Bu Yolanda di 1053. Pertanyaannya, Bu, misalnya WP sudah menyampaikan SPT tahun terakhir, tapi saat mengajukan masih ada utang pajak, namun sedang dalam proses pengajuan keberatan. Apakah harus menyelesaikan dulu atau bisa sambil berjalan? Ya, itu nanti Ibu Yolanda, terima kasih atas pertanyaannya. Itu nanti terkait dengan hal itu biasanya kan bisa bikin surat terkait dengan penjelasan bahwa memang terkait dengan hutang pajak tersebut dan sedang dilakukan proses keberatan, dan biasanya kita akan tetap menunggu dulu ya Mas Sumadi ya, jika memang hasil terkait dengan hasil keberatannya seperti apa gitu ya, karena memang nanti kan bisa harus dibayarkan tetap keputusannya ataupun nanti bisa juga bahkan bisa lebih bayar ya Mas Sumadi ya, seperti itu ya. Ya, izin menambahkan, proses keberatan itu kan tentunya kan 12 bulan ya Mbak Ibu Yolanda, dan selama itu kita harus menunggu dulu keputusan seperti apa. Namun tindakan penagihan itu harus tetap berjalan. Dan biasanya juga dari proses keberatan itu juga kalau misalnya ada
SKP-nya ada yang setujui juga itu harus sudah dibayar dulu. Nah, nanti untuk prosesnya mungkin Bu Yolanda bisa ke seksi penagihan di KPP, bagaimana prosesnya ini, apakah tindakan penagihannya berjalan, dan bisa diajukan surat juga ke sana, putusannya seperti apa di tindakan penagihannya. Begitu Mbak Adel. Ya, terima kasih Mas Sumadi atas penambahan dari jawaban. Izin mungkin karena sudah hampir menjelang jam 11, kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab pada sesi kita terkait dengan PMK 60. Mohon maaf bagi yang belum dibacakan ataupun belum terjawab pertanyaannya, tapi nanti untuk materi kita sudah akan share ya ke grupnya Pak Jakin, itu bisa dipelajari kembali. Untuk Pak Ahmad Taufik juga tadi terkait dengan asrama mahasiswa juga ada batasan-batasannya gitu ya, terkait dengan PMK 60 ini. Pokoknya kalau udah sesuai dengan syarat dan kriteria, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN terkait dengan PMK 60 ini atas penyerahan rumah tinggal, rumah pekerja, pondok borok maupun asrama mahasiswa dan juga sekolah. Baik, untuk kuis hari ini Mbak Gina, kan ada Mbak Gina nih ya, jadi kuis kita pada siang hari ini berbeda seperti biasanya gitu kan. Biasanya Kahoot ya cepet-cepetan, kemudian ada yang menang gitu ya 1, 2, 3. Nah hadiahnya karena sudah bertahun-tahun pakai Kahoot, kita akan ganti ya. Sebentar saya izin share screen dulu. Yap, Mbak Adel. Ya biar menarik nih gitu. Sebentar. Udah, Mbak. Oke. Sebentar saya akan izin share screen. Oh ya, Bapak Ibu juga jangan lupa harus mengisi post-test ya. Biasanya kalau pajak ini lengkap nih, nanti disandingkan Bapak Ibu sudah mengisi pre-test ataupun mengisi post-testnya untuk mendapatkan sertifikatnya gitu ya. Betul Dan saya harap nih ketika waktu ngisi pre-testnya kan kayak, aduh ini apa ya, saya kan belum tahu. Nah ketika tadi sudah mendengarkan pemaparan dari saya, dari Mas Sumadi, semoga nanti langsung bisa post-testnya semuanya 100 gitu ya. Oke, wah saya ternyata belum membuka linknya, sebentar ya, butuh waktu ini. Oke. Jadi mungkin nanti Mbak Gina mohon bantuan juga nih kepada Mbak Gina. Nah ini ya saya stop video aja biar nggak ada putus-putus. Nah di layar nanti mungkin Mbak Gina, jadi yang pengen ikutan kuis ini ketika saya bilang 1, 2, 3 langsung pencet kursor raise hand-nya. Biasa kan kalau lesson ingin bertanya, nah saya ingin mengajak Bapak Ibu semua menggunakan menggunakan icon raise hand-nya untuk mencoba menjawab pertanyaan saya. Dan pertanyaannya belum akan saya keluarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti harus memilih dulu nomor yang ada di tampak di layar ini, baru nanti Bapak Ibu mencoba untuk menjawabnya. Oke, Mbak Gina bisa bantu saya ya Mbak Gina? Siap, Mbak Adela. Oke, karena saya tidak lihat nih layar-layar yang di sana. Nanti saya bilang 1, 2, 3, Bapak Ibu langsung raise hand, nanti langsung tebak mau nomor berapa pertanyaan yang ada di sesuai angkanya gitu ya. Ribet banget ini. Oke, 1, 2, 3, raise hand. Oke, mantap. Silakan Mbak Gina pilih dulu. Nah, siapa yang berhak untuk memilih kotak pertanyaan yang ada di layar ini? Ya, Veronica, Kak. Veronica. Nah, mungkin dan nanti setelah udah selesai pertanyaan diturunkan dulu live-nya, nanti coba lagi ya. Oke, Mbak Veronica, nomor berapa yang mau dipilih pertanyaannya? Mana? Gak ngerti yang mau. Pertanyaannya nomor berapa, Mbak Veronica? Boleh dicek. Nomor berapa bisa dibantu apa di kolom chat? Mbak Veronica bisa mendengar saya? Belum diizinkan mic, bentar. Oh ya, siap. Udah. Oke. Nomor berapa Mbak Veronica? Nah, ini ada 5 pertanyaan ya Bapak Ibu, karena saya menggunakan aplikasi ada 1 kolom zong. Jadi nanti kalau misalnya milih kolom zong berarti pilih lagi nomornya yang ada pertanyaannya. Oke. Silahkan Mbak Veronica. Nomor 1, Bu. Nomor 1. Oke, kita coba ya pertanyaannya ya. Semoga pertanyaannya gampang ya. Nah, ini pertanyaan termasuk yang zong Mbak Veronica. Jadi mohon selain nomor 1. Selain nomor 1 Mbak, boleh dipilih nomor yang lain?
Ya, silakan Mbak. Nomor 2, Bu. Oke, nomor 2 ya. Ada pertanyaannya, yakin. Nah, dalam PMK 60 tahun 2023 ada persyaratan luas tanah untuk rumah umum yang dibebaskan dari PPN-nya, yaitu berapa Bu Veronica? Tadi sudah saya sampaikan juga ya, semoga tadi masih ingat nih. Aduh, udah banyak angka-angkanya Ibu yang luasannya. Bismillah deh. 90 90 sampai dengan sampai 120. 120. Oke, kita cek ya Bu Veronica. Minimal 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Salah ya Bu Veronica ya. Nah, karena Bu Veronica tadi sudah berusaha yang pertama, saya akan dikasih kesempatan sekali lagi dari Bu Veronica. Pilih kotak nomor berapa lagi? Boleh, boleh. Kalau yang ini salah lagi, baru nggak boleh dapat hadiah. Silakan Bu Veronica. Nomor 3, Bu. Nomor 3 ya. Apa slogan pajakin? Nah, ini pasti bisa lah ya. Boleh browsing dulu, boleh ditungguin. Ayo Kak, pasti bisa. Aduh, bentar. Nah, boleh browsing dulu ditungguin. Langsung nih, mungkin ada yang bisik-bisik tetangga. Banget. Mbak Gina, kalau mau ngasih tahu boleh lah Mbak Gina. Solusi. Solusi bayar pajak. Ya udah nih ya. Berarti Bu Velo, mau diganti nggak boleh? Mbak Gina, kasih tahu aja Mbak Gina, nggak apa-apa boleh. Ya, boleh Mbak Adel. Boleh, boleh. Boleh dilihat di virtual background kita ada. Oh, lihat di virtual background. Bu Veronica, baik banget nih. Lihat virtual background saya. Solusi pajak dalam genggaman. Ya. Benar. Oke, solusi pajak. Ya Allah. Genggaman. Selamat Bu Veronica. Selamat. Nah, dapat hadiah ya. Bu Veronica. Alhamdulillah, akhirnya dapat hadiah selama ikut webinar. Silakan nanti menghubungi DM pajak ini ya. Oke, sekarang lagi ya. Terima kasih, Bu. Akhirnya saya dapat hadiah dari pajakin. Ya, lagi webinarnya ya, Mbak. Iya. Oke, turun dulu semuanya, turun dulu live-nya. Ulang lagi dari awal. Ya, yang awal Ya, ya. turun dulu. Ya, semoga ini rezeki-rezekian ya. Memang ini namanya juga kompetitif. Ya, kompetisi. Ada yang menang, ada yang salah. Ada yang beruntung, ada yang enggak. Oke, terus masih ada 5 orang nih live hand. Oke, udah semua? Udah Mbak Gina aman? Belum Mbak, masih ada yang masih raise hand? Belum. Oh ya, Satu, belum. dua, tiga. Belum 1, 2, 3. Oke, tunggu. Jangan live hand. Oke, 2 orang tunggu. Masih satu, dua. Tunggu, tolong kalau nggak nanti langsung jangan dulu live hand. Jangan Udah, raise hand dulu ya Bapak Ibu. Mohon bantuannya. Oke, udah lah ya, nggak apa-apa nanti Mbak Gina yang ngeliat aja. 1, 2, 3, live hand. Bebas aja Mbak Gina. Oke. Yang tadi udah live hand jangan dihitung. Tadi udah live hand. Widianti Diah L. Ibu R.A. Widianti Diah L. Nah, ya. Coba dinyalakan mic-nya. Bu siapa tadi? Bu R.A. Widiati. Ya, silakan, Bu. Ya, Saya halo Era Ibu. Widianti. Ya, Bu Widya. Nomor Silahkan. nomor 6. Nomor 6 ya. Bismillah ya, kita buka ya. Nah, faktur pajak dalam PMK 60 tahun 2023 yang tadi yang saya jelaskan harus diberikan keterangan apa? PPN dibebaskan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun 2022 A nomor 48, B nomor 49. Nomor 48. Benar Ibu, biasanya yang ganjil-ganjil Bu. Sorry, 4. PPN dibebaskan berdasarkan PP nomor 49 Tahun 2000. tahun 2022. Oke, kita cek ya. Betul. Terima kasih. Nanti dapat hadiah ya Bu dari pajakin Terima ya. kasih. Oke, satu lagi nih Mbak Gina. Ada yang pajakin ya Ibu. Sesuai hadiahnya. Ya, nah ini
gimana nih, udah pada latihan semua Mbak Gina? Agak susah ternyata kuis ini ya. Yaudah dipilih saja sama Mbak Gina yang laki-laki lah Mbak Gina nih. Biar tadi yang 2 udah. 1, 2, 3. Nah, latihan monggo. Ya, silakan. Ini Bapak Ibrahim Budi Santoso. Pak Ibrahim Budi Santoso, monggo dinyalakan mic-nya. Nanti jangan marah-marah ya sama Bagina sama saya ya Bapak Ibu ya nggak kepanggilan buat kuisnya. Nanti semoga nanti ada kesempatan untuk mendapatkan kuis kembali. Oke, sudah dinyalakan mic-nya. Oke, dengan Pak Ibrahim, monggo dipilih nomor 4 atau nomor 5? Nomor 5. Nomor 5 ya. Nah, ini dia. Apa nama akun Instagram Direktorat Jenderal Pajak? Semoga Bapak Ibrahim udah follow nih. Bapak Ibu semua yang belum follow, tolong di-follow ya. Boleh dibuka Instagramnya, boleh dilihat. Saya hitung sampai 5 ya. Nanti kalau... Oke, Pak Ibrahim. Dirjen Pajak RI. Ditjen Pajak RI apa Dirjen Pajak RI? Iya, yang mana? Yakin? Ditjen Pajak RI. Oke. Betul, Ditjen Pajak RI. Tepuk tangan dong buat Pak Ibrahim ya. Selamat beruntung di hari Kamis manis dapat hadiah dari Pajakin. Selamat kepada para pemenang. Mohon maaf bagi yang nggak dipanggil sama Mbak Gina ya. Nanti semoga dalam kesempatan bisa memperoleh hadiah dari Pajakin. Mbak Yani sedih, nanti kita coba ya gaya baru apa nih kuis-kuis selanjutnya ya. Tetap nanti ikut terus webinar DJP dengan Pajakin. Nanti ada pakai mungkin nanti kita kalau nanti hadiahnya banyakin Kak. Nah ini nanti bisa tanya sama Pajakin ya. Nah, kita bulan depan kalau ketemu lagi nanti kita coba pakai kuisis ya. Jadi semua orang bisa berpartisipasi. Nanti tinggal lihat juara 1, 2, 3-nya seperti Kahoot. Oke. Baik, terima kasih dari kami. Saya Adela Septikarina dan teman saya Mas Sumadi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, atensinya dan juga pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk untuk Bapak Ibu semua ya. Diinfokan saja kepada teman-temannya yang belum mempunyai rumah yang memang namun ada batasan harganya ya, ketika memang di atas batasan harga sesuai dengan PMK 60 tidak bisa memanfaatkan fasilitas PMK 60 ini. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas salah-salah kata, salah ucapan ataupun bagi yang nggak kepilih dibuat jawab ikutan kuis. Lain kali kesempatan ya. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Gina. Silakan Mbak Gina. Izin Mbak Adel menambahkan sedikit Mbak Adel. Boleh silakan. Oke. Tadi mungkin biar memuaskan para audien nih, masih ada pertanyaan yang belum tadi. Salah satunya yang metode pembayaran Mbak Adel. Metode pembayaran itu apakah cash atau kredit itu tidak dikecualikan ya. Jadi boleh batasannya itu nggak ada pengecualian. Mau dia kredit mau cash, yang penting sesuai batasan itu. Yang kedua tadi masih ada yang bertanya apakah yang untuk yang belum punya NPWP itu kan harus ada punya kewajiban melaporkan SPT 2 tahun terakhir. Nah tentunya kan yang belum punya NPWP kan belum punya kewajiban melaporkan SPT. Jadi tetap saja masih boleh mendapat fasilitas ini dengan menghubungi developernya ya. Begitu Mbak Del, tambahan dari saya. Sekali lagi dari saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan pada saat ini. Namun nanti bisa menghubungi tim 4 ya, yang ada Mbak Adel, ada Mas Angga, ada Mbak Elvi Rahmi. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rumadi atas penambahan materi ya terkait dengan tadi juga disampaikan beli rumahnya bisa cash ataupun mau kredit ya. Baik, silakan Mbak Gina. Baik, Mbak Adel dan Bapak Rumadi, terima kasih banyak atas pemaparan dan materi yang luar biasa ya tentang pajak seperti yang tadi kita yang sangat luar biasa, aktivitas juga, apalagi saya sangat terima kasih kepada para peserta.